Yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya atau seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Kalau gajinya iya Mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir. Kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen, benar nggak Mas? Semua kan harus dirawat. Iya, kalau gaji seperti itu gitu, paham nggak? Ini demi Allah, demi Rasulullah. Kalau ada yang mau jadi bupati, mesti nyewa partai. Sewanya itu antara 30 sampai 50 miliar. Ada yang mau jadi gubernur, harus nyewa partai dari 100 miliar sampai 300 miliar. Presiden tarifnya lebih gila lagi. Saya 2009 pernah ditawarin Mas Rizal, dari kriteria apapun Mas Rizal lebih unggul dibandingkan yang lain. Kita partai mau dukung, tapi kita perlu uang untuk macam-macam lah. Satu partai mintanya 300 miliar, 3 partai itu 900 miliar, nyaris 1 triliun. Itu 2009. 2000 kemarin lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi ini, demokrasi kriminal inilah yang merusak Indonesia. Merusak rakyat. Belum lagi permainan percukongan seperti dikatakan Mas Nurul Gufron tadi, di mana calon-calon itu 92% dibiayai oleh cuko. Jadi sudah mati-matian mencari calon dan sebagainya, kok tidak kunjung membaik. Masalahnya itu bukan pada seberapa banyak dana dikeluarkan untuk mencari pemimpin, seberapa nyawa dikorbankan untuk memilih pemimpin. Ibarat ini kita mau menyelesaikan orang yang sedang sakit, ya, dipijat, bukan seberapa kuat pijatannya, tetapi seberapa tepat titik pijatnya itu. Sekuat apapun pijat, salah yang dipijat, tidak tambah baik. Ini ilustrasi bahwasanya kita ini sepertinya seperti ini yang kita lakukan itu. Problemnya sebetulnya bukan pada masalah ganti orang, tapi kita fokus ke situ. Problemnya bicara kepemimpinan ini kan 3 ini. Dan sayangnya dari 3 hal ini yang menjadi fokus itu adalah yang pertama ini. Yang sampai bisa bertengkar antar rakyat itu masalah pertama ini. Ini bela si A, ini bela si B. Sementara problem kepemimpinan kita lihat bukan sekedar di sini. Saat ini lebih banyak ke sini, sistem. Jadi kalau mau memimpin, pemimpinnya siapa? Mau memimpin dengan cara apa? Kalau caranya salah, berganti orang, maka tetap saja tidak akan selesai masalah itu. Kapalnya banyak bocor, yang difikirkan nahkoda harus diganti. Ini ada terkait kapal ini, Rasulullah mengibaratkan masyarakat itu seperti kapal dalam sebuah hadis, ya. Masalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan yang melanggarnya itu seperti orang yang mereka mengundi tempat duduk di sebuah kapal. Sebagian dapat undian di atas, sebagian di bawah. Yang di bawah kalau mau ngambil air lewat ke atas. Lalu mereka berpikir, kalau kami melubangi bagian kami, tentu tidak akan mengganggu orang yang di atas kami.
Berbuat maksiat itu diibaratkan begitu. Tujuannya mungkin baik. Melubangi kapal mungkin baik tujuannya, yakni tidak ganggu orang di atas. Ini sebentar-sebentar ngambil air ganggu orang di atas. Dilubangi kapal. Andai dibiarkan, tidak dicegah, tenggelam semua itu. Kepemimpinan itu mirip begitu ya. Kapalnya ini banyak orang mau melubangi kapal, bahkan nahkodanya ikut-ikutan. Ternyata nyaman, mudah ngambil air dari melubangi lambung kapal misalnya. Ketika itu dibiarkan bahkan dijaga kemaksiatan itu, maka ya nahkoda berganti itu tidak akan memperlambat tenggelamnya kapal. Jadi yang perlu dilakukan apa? Sistemnya diubah. Nahkodanya bisa berubah, bisa tidak. Kalau masih memenuhi bisa dilanjutkan, kalau enggak ganti. Tapi yang mesti sistem yang membolehkan kapal dilubangi itu mesti yang diubah. Ini kata Syakik Al-Balkhi. Pernah menasihati Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kata beliau, fa'il lam taf'al fi mulkika bidinillah fa'anta za'imu ahlin nar. Kalau engkau memimpin dalam wilayah yang engkau pimpin itu bukan dengan hukum Allah Ta'ala, bukan dengan aturan Allah, nanti kelak engkau di akhirat adalah pemimpin penghuni neraka. Kalau pemimpinnya bagus masuk ke sistem yang rusak, itu yang berbahaya bukan hanya rakyat juga, tapi pemimpinnya itu. Nah ini sebagai contoh saya sampaikan ya, pemimpin yang bagus misalnya ya digadang-gadang. Ternyata untuk menyetop saham di perusahaan minuman keras itu kesulitan luar biasa, padahal sudah diprogramkan, dikampanyekan. Jadi rencana ini terhadang oleh DPRD dari partai tertentu. Jadi tidak mungkin kata dia bisa menyetop itu karena tidak akan disetujui oleh DPRD. Mesti dilihat betul ya, apa program dari calon-calon pemimpin masa depan ini dan gimana langkahnya. Kalau sekedar program bisa memprogramkan, tapi mungkinkah kalau tidak dibarengi dengan arah ke perubahan sistem itu.